Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan membaca khutbah bulan Dzul Qa'dah yang dihimpun dalam kitab khutbah yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu At-Tuhfatus Saniyah fil Khutabil Wa'idhiyah lil Ustadz Syekh Hasan Abdul Rahim Ja'far Al-Ansari. Jadi kitabnya namanya Tuhfatus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Hasan Abdul Rahim Ja'far Al-Ansari. Beliau termasuk dari salah satu imam dalam madhab Syafi'i. Dalam bulan Dzul Qa'dah beliau menuliskan khutbah yang cukup pendek sebagaimana yang biasa beliau tulis sebagai panduan dalam kita, banyak digunakan ya di Indonesia sebagai panduan orang-orang dalam berkhutbah, kebanyakan dipakai di desa-desa di Indonesia. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi da'a ibadahul abrar ila asyrafi baitin wa a'zami mazar. Segala puji bagi Allah yang memanggil hamba-hambanya yang baik ke paling mulianya rumah dan paling agungnya tempat yang untuk diziarahi. Da'ahum ila ummil qura liyujzila ad-diyafata wal qira wa yahutta anhumudz dzunuba wal auzar. Mereka dipanggil ke Ummul Qura. Jadi Mekah itu disebut juga Ummul Qura untuk mendapatkan diyafah. Diyafah ini sebuah kalau ada tamu kemudian disambut, kemudian diberikan makan, diberikan minum, itu namanya ad-diyafah ya. Dijamu dengan makanan, dan juga selain dijamu oleh Allah, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka juga berguguran. Jadi dengan kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah untuk bisa haji ataupun umrah ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Itu dengan kita pergi ke sana, itu kalau kita niatnya bagus, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah di sana bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian fa'ajabu da'watahu musri'ina wa faraqu min ajlihid dar wal ahla wal banin. Maka orang-orang yang dipanggil itu memenuhi panggilan Allah dengan bercepat-cepat. Jadi orang yang sudah mampu dari segi fisik, dari segi ekonomi, keluarga yang ditinggalkan bisa hidup selama ditinggal, maka mereka harus segera memenuhi panggilan Allah dengan cepat. Mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan anak-anaknya. Ahmaduhu an ja'alal hajja fil umri maratan min ghairi takrar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan haji satu kali selama hidup dengan tanpa ada pengulangan. Jadi yang wajib itu haji itu hanya satu kali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikur rahimul ghaffar. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, maha esa, tidak ada sekutu bagi Allah, al-malik yang merajai, ar-rahim maha pengasih, al-ghaffar maha pengampun. Syahadatan assasa 'alaiha al-baita dzal astar. Dengan syahadat yang kemudian bisa ya, assasa ini makna teksnya yang dibangun, yang dengan syahadat yang membangun, yang dibangun atas syahadat itu rumah yang mempunyai astar, mempunyai as-sitru itu penutup ya, penutup.
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man qalladal hadya wa sannal isyar. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Beliau adalah paling baiknya orang yang menyembelih dan mensunnahkan isyar. Isyar ini tempat-tempat yang ada di Makkah itu disebut Masy'aril Haram. Makkah, Madinah, Mina, Muzdalifah, Jumrah, tempat jumrah baik itu semuanya adalah min sya'airillah. Wa asyrafu man tafa bil baiti wa sa'a bainal marwati was safa wa ramal jimar. Dan beliau paling agungnya orang yang bertawaf di Baitullah, dan beliau bersa'i di antara Safa dan Marwa, dan beliau juga melempar jumrah. Wajaddadal manasik ba'dal intisar, dan beliau juga telah memperbarui manasik setelah intisar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil barratil athhar. Ya Allah, berikan salawat dan salam atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya, atas sahabatnya yang baik-baik, yang suci-suci. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad nudiya bil haji fa ainal mushtaq. Amma ba'du, maka kemudian fa ya ayuhan nas, maka wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Faqad nudiya bil haji, maka sungguh telah dipanggil untuk melaksanakan haji. Fa ainal mushtaq, mana orang-orang yang rindu kepada Baitullah. Wa hadhihi fadailul haji tutla alaikum fa inna ahlut taufiq wal ittifaq. Maka kita sudah disebutkan fadilah-fadilah haji kepada kalian, mana orang-orang yang kemudian diberi taufik, pertolongan, dan ittifaq, diberikan ittifaq oleh Allah. Fa ya khasarata man qadara wa lam yarhal, maka begitu merugi orang yang mampu tetapi dia tidak melakukan perjalanan. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bana dinal Islam ala khamsati arkan. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membangun agama Islam atas 5 rukun. Jadi 5 rukun ini disebutkan di sini untuk menjelaskan bahwasanya haji termasuk daripada rukun Islam. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, Maha Esa, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa siyam Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah rukun Islam yang kemudian khusus untuk pergi haji itu bagi yang mampu. Dan juga puasa Ramadan ini terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya, ya, semisal bagi orang yang sakit, bagi ibu yang menyusui, itu terdapat ketentuan-ketentuannya. Termasuk juga zakat, ada zakat mal, zakat fitrah, terdapat ketentuan-ketentuan. Zakat mal itu zakat harta, jadi harta yang sudah sampai kepada nisab itu wajib dizakati. Zakat mal, zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan bagi setiap muslim yang kemudian dia berada di bulan Ramadan, dikeluarkan untuk dibagikan pada hari Idul Fitri, ya. Wajib bagi orang yang mampu zakatul fitri. Salat, ya, ini as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa melaksanakannya, maka dia sungguh telah mendirikan agama. Dan bersyahadat, ya, bersyahadat. Nah, inilah rukun iman. Jangan sampai kita melewatkan daripada yang ini. Wa man intaqasa wahidan minhunna fa bihaqqi rabbih istahan. Barang siapa yang kemudian kurang salah satu dari rukun yang 5 itu, mengurangi dalam artian dia mampu tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia sungguh telah meremehkan daripada
ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Faqad warada fil khabar an sayyidil bashar annahu qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainaha wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya dari umrah ke umrah itu adalah penebus di antara keduanya, penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali daripada surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil haji, maka wa adzina fin nasi fil haji, dan diizinkan bagi manusia untuk berhaji, yaitu karijalan, mereka datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas unta yang kurus, yatina, mereka datang min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru dunia yang baik. Alhamdulillah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Jadi itu inti dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah di sini bagi yang mampu hendaknya melaksanakan ibadah haji yang itu hanya wajib 1 kali setiap umur ya. Jadi bahaya bagi orang yang sudah kemudian mampu untuk berhaji tapi dia tidak berangkat haji. Dikatakan istahana bihaqqi rabbih, dia sungguh telah meremehkan dengan hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, insyaallah ila liqa'in akhir, sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Astaudiukumullah, mudah-mudahan Anda sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.